Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Yesaya pasal yang 53. Dan ini masih ada kaitan dengan apa yang kita pelajari kemarin di Yesaya pasal yang ke-52, yaitu janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan Sion. Namun kalau kita membaca pasal yang ke-53, sebetulnya pasal ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah penyelamatan yang terjadi kepada Sion secara lahiriah, dalam arti bahwa Tuhan benar-benar akan membebaskan Sion dari tangan Babel, dan itu sudah tergenapi. Namun di pasal 53 ini juga merupakan janji kelepasan, keselamatan secara nubuatan, dalam arti bahwa Tuhan berjanji menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari dosa tentu saja, dari belenggu yang selama ini mengikat mereka semuanya sehingga mereka tidak mengalami kemerdekaan sejati. Di pasal 53 ini, kalau kita membaca dengan teliti, bahwa ini merupakan gambaran yang jelas akan datangnya Mesias, akan datangnya penyelamat yang kita temukan tentu saja di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum Yesus lahir, bahkan sebelum Yesus mati di salib, dan bagaimana Yesus mati di salib dan bagaimana Yesus dikuburkan, semuanya bahkan sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ratusan tahun sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan akan hal ini. Maka dari hal ini kita melihat sebuah kesinambungan dari firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat tepat. Itu sebabnya firman Tuhan layak untuk kita percayai. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hidup. Bukankah ini gambaran daripada Yesus ketika dia harus memikul salib via dolorosa, mengalami penderitaan yang hebat, dipermalukan luar biasa, dihina, dihindari orang. Semula pengikutnya berteriak, berseru hosana, hosana, tetapi kini mereka berbalik arah dan mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus dihindari oleh orang. Lalu kemudian ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Begitu beratnya penderitaan Yesus sampai orang bisa berpikir ini orang kena tulah, ini orang ditindas Allah, karena dianggap mungkin saja orang ini melakukan kesalahan tertentu. Tapi jelas sekali bahwa Yesus adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Apa kesalahan yang dibuat Yesus? Tentu saja tidak ada. Lalu kenapa Yesus seolah-olah kena tulah? Sesungguhnya itulah arti penebusan. Yesus menanggung dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, kitalah yang kena tulah, kitalah yang jahat, kitalah yang berdosa. Tetapi penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bukankah itu janji yang indah buat Anda dan buat saya? Karena itu bahkan ketika kita harus mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Yesus lebih dulu memikulnya. Pada saat kita sakit, ingatlah bahwa penyakit kita ditanggungnya. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam bukan karena dia jahat, dia tertikam bukan karena dia berdosa, dia dihukum justru karena pemberontakan kita, dia diremukkan justru karena kejahatan kita. Pikirkan ini, manusia yang berbuat dosa, tapi Yesus yang harus menanggung hukumannya. Kata apa lagi yang menggambarkan semuanya itu selain daripada kasih adanya? Ayat yang ke-7, dia dianiaya tetapi membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ketika Yesus diadili, dihadapkan kepada Pontius Pilatus, dihadapkan kepada Herodes, tidak keluar sepatah kata pun ucapan untuk membela dirinya.
Yesus bahkan tidak butuh pembela, karena sesungguhnya dia bisa membela dirinya, tetapi dia pun tidak mau melakukannya. Persis seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Kenapa Yesus diam? Karena Yesus tahu jalan inilah yang memang harus dia lalui. Dia memang tahu bahwa cawan penderitaan ini yang harus dia minum. Yesus sudah tahu akan hal itu, sehingga dia diam dan mengizinkan kehendak Bapa yang terjadi. Ayat yang ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Hukuman salib itu dilihat dari sisi hukum sesungguhnya tidak tepat kalau dijatuhkan kepada Yesus, karena dia tidak berbuat kekerasan, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada hukuman seberat itu ditimpakan dengan Yesus, sama sekali jauh. Bahkan Pontius Pilatus yang mengadili pun dia angkat tangan, kan dia merasa tidak didapati kesalahan daripada orang ini. Namun bagaimanapun juga memang Yesus akhirnya mati di atas kayu salib, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sungguh tepat, bahkan sungguh sangat detail nubuatan yang ditulis di kitab Yesaya ini. Semuanya itu menggambarkan bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, Tuhan sudah mengasihi manusia berdosa. Tuhan sudah merencanakan apa yang bakal terjadi untuk membawa keselamatan dan kelepasan bagi manusia berdosa. Kini ribuan tahun setelah nubuatan ini tertulis, ribuan tahun setelah Yesus mati di atas kayu salib, janji ini berlaku buat kita semuanya. Keselamatan dan kelepasan daripada Tuhan berlaku buat saudara dan buat saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menganggap sepi kemurahan Tuhan ini, ataukah kita mau meresponinya dengan kesungguhan hati? Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih, sebab Tuhan kita begitu mengasihi kita. Kita yang harusnya dihukum karena kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat jahat, tapi Yesus yang menanggung. Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita hidup menghormati Dia. Dia Raja di atas segala raja yang sudah menanggung dan menebus kita. Tuhan berkati.